Sebelum lanjut ke video, tulis di kolom komentar sekarang juga. Berikan doa dan dukungan kalian untuk timnas Indonesia agar bisa membawa pulang Piala AFF tahun ini. Penyebab timnas Indonesia kalah versi Sintayong. Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Thailand di leg pertama final Piala AFF 2020. Pelatih Indonesia, Sintayong, membeberkan penyebab skuad Garuda kalah. Bermain di National Stadium, Singapura pada Rabu 29 Desember 2021. Skuad Garuda berada dalam tekanan tim Gajah Perang sepanjang pertandingan. Bahkan mereka sudah kebobolan saat laga baru berjalan 2 menit lewat tendangan keras Chanathip Songkrasin. Dipermalukan 4 gol tanpa balas, Sintayong beralasan bahwa banyak pemainnya yang belum berpengalaman di final. Selain itu, bobol pada menit awal pertandingan juga membuat Evan Dimas dan kolega sangat sulit untuk bangkit. Sampai final para pemain mempersiapkan diri dengan bekerja keras, tetapi banyak pemain yang baru pernah bermain di final dan kemasukan gol cepat membuat keadaan menjadi sulit, kata Sintayong dalam konferensi pers virtual pasca pertandingan. Di Piala AFF 2020, pelatih asal Korea Selatan itu memang membawa banyak pemain muda yang belum berpengalaman main di final. Sebab Sintayong memang memiliki target untuk jangka panjang ketika memutuskan untuk melatih Indonesia. Kendati kecil harapan skuad Garuda untuk meraih gelar juara Piala AFF tentunya masih terbuka. Pasalnya masih ada pertandingan leg kedua yang akan digelar di National Stadium pada Sabtu 1 Januari 2022. Dengan hasil leg pertama, Indonesia minimal harus unggul dengan selisih 5 gol pada leg kedua untuk memenangkan pertandingan. Jika gagal, timnas Indonesia akan menjadi runner-up Piala AFF untuk ke-6 kalinya. Momok Messi Thailand bagi timnas Indonesia. Catatan menarik yang mengiringi kekalahan timnas Indonesia atas Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2020. Tersaji di Stadion Nasional, duel timnas Indonesia versus Thailand berkesudahan dengan skor 0-4. Hasil ini semakin memberatkan langkah skuad Garuda untuk menjuarai turnamen sepak bola di kawasan ASEAN ini. Meski demikian, timnas Indonesia arahan Sintayong masih memiliki kesempatan untuk mengukir kisah comeback. Berikut catatan dan fakta menarik kemenangan Thailand atas timnas Indonesia di leg pertama final Piala AFF 2020 dilansir dari berbagai sumber. Tentunya momok Messi Thailand, yaitu Chanathip Songkrasin yang mendapatkan julukan Messi Thailand ini menjadi aktor utama kemenangan mutlak pasukan Gajah Perang. Dia menorehkan 2 gol pada laga malam ini. Hasilnya pemain yang berkarir di J-League tersebut sudah membukukan 4 gol. Koleksinya pun menyamai top skor sementara Piala AFF 2020, Teral Serdangda maupun Maranon Marejon dan Sapawirasin. Uniknya, Chanathip hanya membutuhkan 2 pertandingan untuk menorehkan 4 gol. 2 gol pertama dia bukukan saat timnas Thailand menghajar Vietnam di leg pertama babak semifinal. Dan brace kedua ini ia ukir saat membantu skuad tempur Alexander Volking saat melumat skuad Garuda. Sintayong, pemain timnas Indonesia gugup. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menilai anak asuhnya gugup pada leg pertama final Piala AFF 2020. Skuad Garuda kali ini harus mengakui keunggulan timnas Thailand dengan skor telak 0-4. Timnas Thailand memulai pertandingan dengan sangat baik karena sudah berhasil mencetak gol pada menit kedua lewat tembakan keras kaki kiri Chanathip Songkrasin. Gol Chanathip Songkrasin menjadi awal mula dominasi timnas Thailand. The Eleven War, julukan timnas Thailand, tampil sangat agresif, mengandalkan pressing tinggi dan menyerang lewat sisi sayap. Agresivitas Thailand membuat timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan sampai hanya mampu melesakkan 1 tembakan yang tepat sasaran sepanjang pertandingan. Di sisi lain, timnas Thailand tercatat berhasil melepaskan total 19 tembakan ke arah gawang, dengan 4 diantaranya berbuah menjadi gol. Selesai pertandingan, Sintayong legawa menerima kekalahan dan menyebut timnas Thailand bermain lebih baik dari Indonesia. Sintayong juga menilai para pemain muda timnas Indonesia terlihat sangat gugup menghadapi final Piala AFF 2020 kali ini. Skuad timnas Indonesia masih kurang pengalaman, kami kebobolan pada awal laga karena para pemain masih gugup, kata Sintayong dalam sesi interview tepat setelah pertandingan berakhir. Thailand menunjukkan permainan sepak bola yang sangat baik. Jadi itu, pemain gugup atau kurang pengalaman bukan menjadi alasan, ucap Sintayong menambahkan. Kemenangan telak 4-0 membuat timnas Thailand hanya membutuhkan hasil imbang pada leg kedua nanti untuk menjadi juara.
Namun di sisi lain, timnas Indonesia wajib mengalahkan Thailand dengan margin minimal 4 gol pada waktu normal final kedua untuk menjaga asa juara. Tiga syarat berat timnas Indonesia untuk juara Piala AFF. Timnas Indonesia tentu masih memiliki peluang juara Piala AFF 2020. Meski tertinggal 0-4 dari Thailand di final pertama, secara hitung-hitungan, peluang Indonesia untuk juara Piala AFF 2020 tentunya belum habis karena leg 2 final digelar di Stadion Nasional pada Rabu 1 Januari 2022. Akan tetapi, tim asuhan Sintayong itu harus bekerja ekstra keras guna menyaingi gol Thailand pada final pertama. Pasalnya Thailand memiliki pemain berpengalaman dengan kualitas mumpuni. Dan berikut syarat timnas Indonesia untuk juara Piala AFF pada leg kedua. Yang pertama, menang dengan margin 5 gol. Timnas Indonesia perlu menang dengan margin setidaknya 5 gol guna mengangkat trofi Piala AFF untuk kali pertama. Apabila Evan Dimas dan kawan-kawan menang dengan margin 5 gol, 5-0 atau 6-1, hingga seterusnya, maka timnas Indonesia akan unggul agregat atas Thailand dan bisa menjadi juara. Kemudian yang kedua, menang di babak tambahan. Cara lain agar timnas Indonesia juara Piala AFF tahun ini adalah menang pada babak tambahan. Guna memaksa Thailand bermain hingga babak tambahan, Indonesia perlu menang dengan margin setidaknya 4 gol. Dengan menang seperti 4-0 atau 5-1, dan seterusnya pada waktu normal atau 90 menit, margin Indonesia dan Thailand akan imbang. Hasil itu semakin membawa perjuangan kedua tim pada leg kedua final Piala AFF hingga babak tambahan. Kemudian yang terakhir, menang adu penalti. Menang dalam adu penalti bisa menjadi cara terakhir timnas Indonesia mengangkat trofi juara Piala AFF. Syaratnya Indonesia memaksa Thailand ke babak adu penalti adalah menang setidaknya dengan margin 4 gol selama 90 menit. Kemenangan dengan margin 4 gol itu akan membantu agregat kedua tim imbang. Dan pertandingan bisa berlanjut ke babak tambahan. Sekalipun kebobolan, Rahman Irianto dan kawan-kawan wajib memaksa agregat tetap imbang. Nasib terakhir Indonesia kemudian ditentukan dalam adu penalti. Pada tahap ini Indonesia perlu mencetak gol lebih banyak atas Thailand. Dan itulah berita terbaru timnas Indonesia dari Anak Bola Story. Saksikan terus update terbaru timnas Indonesia dari Anak Bola Story. Dan jangan lupa berikan doa dan dukungan kalian untuk timnas Indonesia apapun hasilnya nanti. Bravo timnas Indonesia.